Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama untuk mata kuliah seminar auditing akan membahas terkait dengan independensi. Yang pertama adalah independensi auditor. Independensi auditor itu merupakan sikap tidak memihak kepada kepentingan siapapun dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan yang dibuat oleh pihak manajemen. Independensi ini mencerminkan sikap tidak memihak serta tidak di bawah pengaruh atau tekanan pihak tertentu dalam mengambil keputusan dan tindakan. Nah, akuntan atau auditor itu dikatakan tidak independen apabila selama periode audit dan selama periode penugasan profesionalnya, akuntan, KAP maupun orang yang ada dalam kantor akuntan publik itu pertama mempunyai kepentingan keuangan baik langsung maupun tidak langsung yang material kepada klien. Kemudian dia mempunyai hubungan pekerjaan dengan klien, kemudian mempunyai hubungan usaha secara langsung atau tidak langsung yang material dengan klien, atau menjadi karyawan kunci klien atau pemegang saham klien. Selanjutnya memberikan jasa non-audit tertentu kepada klien dan memberikan jasa atau produk kepada klien dengan dasar fee contingent atau komisi. Independensi auditor eksternal dan auditor internal, mungkin kita masih di antara kita ada yang bingung terkait independensi kedua jenis auditor ini. Ini kami menyajikan poin perbandingan antara independensi auditor internal dan auditor eksternal, di mana poin untuk output atau keluaran auditor internal itu output utamanya berupa rekomendasi kepada manajemen tempat dia bekerja, adapun auditor eksternal dia berupa opini. Kemudian poin independensi auditor internal itu sendiri dia sebenarnya auditor yang tidak independen terhadap manajemen, namun harus independen terhadap aktivitas yang diaudit. Kemudian auditor eksternal dia auditor yang harus independen terhadap manajemen. Kliennya untuk auditor internal dia adalah manajemen perusahaan, kemudian auditor eksternal adalah pemegang saham, komisaris, dan pihak terkait di luar perusahaan. Poin pelaporannya, auditor internal melaporkan hasil audit atau pemeriksaannya kepada direksi perusahaan, adapun auditor eksternal dia melaporkan hasil audit kepada stakeholder yang diaudit. Kemudian aspek independensi ada 3, yaitu independence in fact atau independensi dalam fakta. Untuk menjadi independen, auditor ini diharuskan mempunyai kejujuran yang tinggi. Kemudian independensi in appearance atau independensi dalam penampilan, maksudnya adalah bahwa pandangan pihak lain terhadap diri auditor sehubungan dengan pelaksanaan audit, di mana auditor harus menjaga kedudukannya sedemikian rupa sehingga pihak lain akan percaya sikap independensi dan objektivitas auditor tersebut. Kemudian independence in competence, yaitu independensi dari sudut keahlian atau kompetensinya, bahwa independensi ini dari sudut keahlian ini sangat erat dengan kompetensi atau kemampuan auditor itu sendiri dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya. Kemudian dimensi dari independensi, yang pertama adalah programming independence, yaitu kebebasan dalam artian bebas dari pengendalian atau pengaruh orang lain, misalnya dalam bentuk pembatasan saat melakukan audit untuk memilih teknik dan prosedur audit dan berapa dalamnya teknik dan prosedur audit itu diterapkan saat di lapangan. Programming independence ini poinnya bahwa bebas dari tekanan atau intervensi manajerial untuk menghilangkan, menentukan atau mengubah apapun dalam audit.
Kemudian auditor ini bebas dari intervensi apapun atau sikap tidak kooperatif yang berkaitan dengan penerapan prosedur audit yang dipilih. Kemudian bebas dari upaya pihak luar yang memaksakan pekerjaan audit itu direview di luar batas-batas kewajaran dalam prosedur audit. Kemudian investigative independence, yaitu kebebasan untuk memilih area, kegiatan, hubungan pribadi dan kebijakan manajerial yang akan diperiksa. Ini berarti bahwa tidak boleh ada sumber informasi yang sah yang tertutup bagi auditor. Semuanya harus dibuka akses untuk auditor. Poinnya itu akses langsung, sebagaimana tadi akses langsung atau bebas atas catatan, buku, akses kepada pimpinan, pegawai perusahaan, dan sumber informasi lainnya mengenai kegiatan operasional perusahaan, kewajiban, dan sumber-sumber lainnya. Kemudian kerjasama yang aktif dari pimpinan perusahaan selama berlangsungnya kegiatan audit, bahwa pimpinan perusahaan ditekankan untuk aktif, kolaboratif, menyampaikan informasi kepada auditor. Kemudian bebas dari upaya pimpinan perusahaan untuk menugaskan atau mengatur kegiatan yang harus diperiksa atau menentukan dapat diterimanya suatu evidential matter atau sesuatu yang punya nilai pembuktian. Selanjutnya, bebas dari kepentingan atau hubungan pribadi yang akan menghilangkan atau membatasi pemeriksaan atas kegiatan, catatan, atau orang yang seharusnya masuk dalam lingkup pemeriksaan. Kemudian, dimensi selanjutnya yaitu reporting independence, bahwa auditor itu bebas untuk menyajikan fakta yang terungkap dari pemeriksaan atau pemberian rekomendasi atau opini sebagai hasil pemeriksaan, bahwa auditor ini bebas dari perasaan loyal kepada seseorang atau merasa berkewajiban kepada seseorang untuk mengubah dampak dari fakta yang dilaporkan. Kemudian menghindari praktik untuk mengeluarkan hal-hal penting dari laporan formal dan memasukkannya ke dalam laporan informal dalam bentuk apapun. Menghindari penggunaan bahasa yang tidak jelas, yaitu kabur, abu-abu, samar-samar, baik yang disengaja maupun yang tidak dalam pernyataan fakta, opini, atau rekomendasi. Kemudian bebas dari upaya untuk mengesampingkan keputusan auditor mengenai apa yang seharusnya masuk dalam laporan audit, baik yang bersifat fakta maupun opini. Faktor-faktor yang mempengaruhi independensi auditor. Yang pertama, revisi dari persyaratan independensi auditor, SAC, di mana ASI membuat revisi atas persyaratan independensi auditor, di mana aturan ini mengarah kepada kepentingan kepemilikan, bahwa kepentingan kepemilikan ini memandang hubungan keuangan dari perspektif penugasan dan mempersempit batasan atas kepemilikan dalam klien untuk orang-orang yang bisa mempengaruhi audit. Kemudian juga dari sudut teknologi informasi dan jasa non-audit lainnya, bahwa aturan tersebut mengidentifikasi jasa non-audit yang mengganggu independensi kecuali kondisi tertentu tersebut dipenuhi, dengan tambahan adanya pengkodean batasan sebelumnya seperti batasan memberikan jasa pembukuan untuk klien. Kemudian faktor selanjutnya adalah Dewan Standar Independence atau Independent Standards Board (ISB), bahwa untuk dewan ini memberikan kerangka kerja konseptual bagi masalah independensi yang berhubungan dengan audit perusahaan publik. Kemudian faktor komite audit, di mana komite audit ini merupakan sejumlah anggota yang terpilih dari dewan direksi sebuah perusahaan yang tanggung jawabnya membantu auditor untuk tetap independen dari manajemen. Kemudian berbelanja untuk prinsip
prinsip akuntansi, yaitu mendahulukan persyaratan yang harus bahwa ini diatur dalam standar SAS nomor 50, bahwa mendahulukan persyaratan yang harus diikuti saat sebuah kantor akuntan publik diminta untuk memberikan opini tertulis atau lisan pada aplikasi prinsip akuntansi atau jenis opini audit yang akan dibuat untuk transaksi khusus atau transaksi khusus dari seorang klien audit dari kantor akuntan publik lainnya. Kemudian persetujuan auditor oleh pemegang saham, di mana pemegang saham biasanya merupakan kelompok yang objektif daripada manajemen, namun ini perlu dipertanyakan apakah mereka berada dalam posisi untuk mengevaluasi prestasi dari auditor sebelumnya atau calon auditor. Kemudian penugasan dan pembayaran fee audit oleh manajemen, bahwa apakah auditor ini benar-benar independen dalam secara fakta dan prestasi apabila pembayaran fee bergantung pada manajemen entitas yang diaudit. Bahwa alternatif penugasan akuntan publik dan pembayaran fee audit oleh manajemen ini mungkin lebih ke penggunaan baik auditor pemerintah atau eksternal. Kemudian risiko independensi, bahwa independensi seorang CPA atau akuntan publik ini harus dianggap terganggu jika memenuhi salah satu transaksi atau hubungan seperti yang poin pertama, selama periode penugasan profesional atau pada pemberian pendapat seorang CPA atau KAP ini pertama telah atau terikat untuk memperoleh setiap kepentingan keuangan langsung atau tidak langsung dalam perusahaan. Kemudian sebagai trustee dari reksadana atau eksekutor atau administrator dari suatu kepemilikan reksadana atau kepemilikan tersebut ini telah terikat untuk memberikan kepentingan keuangan langsung maupun tidak langsung dalam perusahaan klien. Kemudian memiliki andil dalam investasi bisnis tertutup dengan perusahaan atau dengan salah satu pengurus, direktur atau pemegang saham prinsipal yang berkaitan dengan kekayaan bersih CPA. Kemudian memiliki pinjaman dari atau ke perusahaan atau pengurus, direktur atau pemegang saham utama kecuali spesifik diizinkan dalam interpretasi 101/5. Kemudian risiko independensi yang kedua, bahwa selama periode yang dicakup dalam laporan keuangan atau selama periode penugasan audit atau pada waktu pemberian pendapat, seorang CPA ini pertama berhubungan dengan perusahaan sebagai penyelenggara, penjamin atau trustee yang memiliki hak suara sebagai direktur atau pimpinan atau dalam setiap kapasitas yang sama dengan anggota manajemen atau seorang pegawai. Kemudian dia merupakan trustee bagi dana pensiun atau bagi hasil dari perusahaan. Ancaman yang dapat merusak independensi auditor. Ada beberapa poin yang menjadi ancaman bahwa ini dapat merusak independensi seorang auditor. Yang pertama adalah self-interest trait, yaitu terjadi apabila auditor menerima manfaat dari keterlibatan keuangan klien. Yaitu contohnya misalnya adanya kepentingan keuangan dalam perusahaan klien atau kepentingan keuangan bersama pada suatu perusahaan klien, kemudian memiliki hubungan bisnis yang sangat erat dengan klien. Kemudian self review trait, yaitu yang terjadi apabila auditor melaksanakan penugasan pemberian jasa keyakinan yang menyangkut keputusan yang dibuat untuk kepentingan klien atau melaksanakan jasa lain yang
mengarah pada produk atau pertimbangan yang mempengaruhi informasi yang menjadi pokok bahasan dalam penugasan pemberian jasa keyakinan. Kemudian advocacy threat yaitu terjadi apabila auditor mempromosikan atau dianggap mempromosikan opini klien ke titik di mana orang percaya bahwa objektivitasnya itu semakin terganggu. Kemudian familiarity threat yaitu terjadi apabila auditor mempunyai hubungan erat yang kontinu dengan klien, termasuk hubungan pribadi yang dapat mengakibatkan intimidasi oleh atau keramah tamahan yang berlebihan dengan klien. Kemudian intimidation threat yaitu yang terjadi jika auditor tidak objektif dan tidak menerapkan profesional skeptismenya karena adanya ancaman pengganti. Misalnya dia diancam atau diganti hubungannya dengan penugasan klien atau dia ancam dengan tuntutan hukum. Kemudian kesesuaian auditing dan jasa manajemen. Pengaruh jasa manajemen terhadap independensi, bahwa pendukung kinerja jasa manajemen secara independen, akuntan publik telah mengambil posisi bahwa kinerja tersebut tidak perlu mempengaruhi independensi akuntan mereka yang mendukung anggapan ini dengan alasan ada perbedaan yang nyata dan substansial antara memberi nasihat kepada manajemen dan melayani sebagai manajemen. Kemudian karena independensi dinyatakan dalam pikiran, auditor yang kompeten ini dapat mempertahankan independensi pribadinya adalah perikatan audit yang terlepas dari hubungan lain dengan klien. Kemudian rotasi audit, yaitu rotasi audit ini menunjukkan pergantian auditor maupun KAP setelah melakukan perikatan dengan klien yang sama untuk jangka waktu tertentu. Kemudian rotasi audit ini merupakan faktor penting dalam menentukan audit yang berkualitas. Hal ini terbukti dari adanya peraturan dari Sarbanes-Oxley Act sesi 203 terkait partner audit yang dibatasi penugasan auditnya paling lama 5 tahun buku berturut-turut. AICPA menggolongkan lamanya penugasan audit seorang partner KAP pada klien ditentukan menjadi 5 tahun atau kurang, kemudian lebih dari 5 tahun. Kemudian AICPA juga menyatakan bahwa seorang partner yang memperoleh penugasan audit lebih dari 5 tahun pada klien tertentu dianggap ini terlalu lama. Kemudian pro dan kontra konsep rotasi KAP maupun partner audit. Adapun yang pro berpendapat bahwa independensi auditor dapat dirusak oleh hubungan jangka panjang dengan manajer perusahaan. Di sini ditekankan bahwa auditor ini harus memperhatikan rekomendasi manajemen untuk melanjutkan tugas audit dari tahun ke tahun. Kemudian adanya keberlanjutan tugas audit menyebabkan anggota KAP ini menjadi semakin dekat dengan pihak manajemen secara personal. Kemudian kualitas dan kompetensi kerja auditor itu cenderung menurun secara signifikan dari waktu ke tahun. Kemudian adapun yang kontra tentang rotasi KAP ini, bahwa kompleksitas dan ukuran perusahaan modern tidak mendukung pelaksanaan audit jangka pendek. Kemudian auditor tidak lagi berada pada posisi memperoleh pengampunan dari manajemen. Kemudian dengan pembatasan rotasi audit, KAP atau akuntan diragukan memiliki pengetahuan yang cukup mendalam mengenai bisnis perusahaan. Kemudian timbulnya tambahan cost audit bagi klien karena adanya pergantian partner audit atau KAP. Kemudian di sini kami mencantumkan contoh kasus independensi
audit, yang mana contoh pertama ini auditor BPK Ali Sadli terbukti menerima suap terkait opini wajar tanpa pengecualian terhadap Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan juga terbukti menerima gratifikasi serta pencucian uang. Adapun sanksi yang dijatuhkan kepada auditor ini adalah hukuman pidana 10 tahun penjara dan diwajibkan membayar denda sebesar 300 juta dan subsidiar 6 bulan kurungan penjara. Kemudian contoh yang kedua, PT Muzatik Jaya telah melakukan pelanggaran moral dan etika dalam dunia bisnis dengan melakukan suap terhadap akuntan publik Petrus Mitra Winata agar akuntan publik ini hanya mengaudit laporan keuangan umum saja. Sanksinya Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani kemudian membekukan izin akuntan publik dan yaitu Bapak Dr. Andes Petrus M. Winata dari KAP-nya sendiri dan rekannya selama 2 tahun. Kesimpulan bahwa independensi harus menemukan ketidakadaan atau tidak adanya konflik kepentingan dengan memisahkan dua bagian dari publik dari akuntan publik itu sendiri. Kemudian terdapat 3 fase penting pada independensi audit, yaitu pendekatan independen dan sikap yang harus dimiliki auditor profesional ketika terlibat pada pekerjaan audit. Kemudian seorang auditor jika akan melakukan pemeriksaan dan verifikasi dengan cara yang memuaskan, kemudian mendapatkan pengakuan dan penerimaan atas status auditor yang secara signifikan membantu mencapai keberhasilan tujuan audit. Ya, itu materi yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.